Selamat siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Kabar saya baik, Kak. Alhamdulillah, semoga di situasi pandemi ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Kak. Baik, ini perkenalkan nama saya Banuwati dari program studi bimbingan dan konseling mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, Kak, sebelumnya di sini apakah saya boleh tahu saya berbicara dengan Kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Megawati Riki. Oh, baik Kak Mega. Apakah saya boleh melakukan konseling online dengan Kakak? Ya, boleh. Baik Kak, sebelum kita melakukan konseling online, izinkan saya untuk memberikan tujuan dari konseling online ini untuk mengetahui pendapat Kakak dalam sikap intoleransi dan toleransi dalam suatu kasus dengan kultur budaya masing-masing. Baik Kak, saya sudah melakukan beberapa tahapan, di antaranya melakukan identifikasi, melakukan diagnosa, kemudian melakukan prognosa. Dan yang saya sedang lakukan saat ini adalah konseling online. Baik, di sini saya akan memberikan tahap konseling. Salah satu kasus yang akan saya sampaikan Salah satu kasus yang akan saya sampaikan pada konseling online ini ialah kasus yang viral baru-baru ini, yaitu polemik orasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Berita ini viral di berbagai media sosial. Kemudian saya cari beritanya secara lengkap pada Tribun News. Adapun yang perlu kakak ketahui, polemik ini ialah Gus Miftah tersebut diundang untuk mengisi orasi kebangsaan di gereja yang bertempat di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu kemudian video ini menjadi viral lantaran banyak yang menyayangkan aksi Gus Miftah ini yang seharusnya tidak perlu mencampuri urusan agama lain. Nah, jadi menurut kakak pribadi, sikap intoleransi dan toleransi yang seperti apa sih dalam kasus ini? Mohon diberi tanggapannya ya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik. Kalau menurut saya tentang intoleransinya yaitu saya sudah melihat beberapa ceramah Ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, bahwa dalam Islam mazhab Syafi'i haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Karena Nabi tidak mau kalau masuk ke tempat ibadah agama lain. Dalam urusan apapun, kita boleh bercampur dengan umat non-muslim, akan tetapi urusan ibadah tidak boleh disamakan. Zaman sekarang seseorang sulit untuk membedakan sikap toleransi. Jangan mengorbankan keyakinan dan akidah. Ustadz Abdul Somad menjelaskan Islam tidak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Karena kita sudah lama bertetangga, kita semua bisa menerima berkawanan besar. Kalau toleransinya menurut saya, yaitu Gus Miftah menghadiri acara tersebut atas undangan dari pihak gereja. Gus Miftah datang tidak sendirian, beliau ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, dan Gus Miftah ini berorasi seputar kebangsaan saja. Tidak ada hubungannya dengan agama atau peribadatan. Beliau berorasi kebangsaan dengan tema kerukunan. Beliau juga menegaskan kalau silaturahmi kita dengan anak bangsa ya Pancasila. Jangan sampai kita justru mengkafirkan orang yang beragama Islam. Jadi sekian tanggapan dari saya, Kak Bona.
Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya, sangat luar biasa ya Kak. Baik, di sini saya sangat berterima kasih atas tanggapan yang telah Kakak berikan. Dilihat dari tanggapan yang telah Kakak berikan, maka saya akan lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Jadi di sini saya memberikan kesimpulan atas kasus ini dan juga atas pendapat Kakak, bahwa dalam kasus ceramah Gus Miftah ini, bagi saya, jika kita hanya ingin berorasi kebangsaan, maka alangkah lebih baiknya kita menghindari untuk berorasi di tempat ibadah. Karena zaman sekarang itu, masyarakat itu mudah sekali terprovokasi, mudah sekali terbawa oleh berita-berita hoaks tanpa melihat secara detail bagaimana beritanya. Dari yang saya tangkap dari berita tersebut, Gus Miftah itu hanya berorasi tentang kebangsaan dan bertemakan kerukunan. Namun, beliau datang ke gereja itu untuk berorasi. Nah, alangkah lebih baiknya jika orasinya tidak dilakukan di tempat ibadah, karena di dalam Muslim sendiri, maaf sebelumnya, di dalam Muslim kita sangat bertoleransi, tapi juga sangat menjaga ibadah kita. Maka dari itu di dalam Muslim dikatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak salah, Gus Miftah tidak salah, ustadz-ustadz lain juga tidak salah. Akan tetapi masyarakat akan terbagi menjadi pihak pro dan kontra dengan masalah ini. Untuk menghindari itu, maka kita harus lebih baik lagi dalam bersikap, lebih bijak lagi. Mungkin itu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas konseling online yang sudah kita lakukan. Apabila saya salah ucap ataupun salah berpendapat, mohon dimaafkan ya Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk konseling online ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa Kak. Ya, terima kasih Kak.